Joe pun mengatakan dengan santai dan tanpa penyesalan bahwa dia sudah berhasil membuat ribuan orang menjadi kanibal tanpa disadari. Menurut Joe, daging manusia ini rasanya mirip dengan daging babi bila dibumbuin dengan bumbu yang pas. Pada faktanya, daging yang dijadikan isian adalah 70%-nya adalah daging manusia. Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dalam segala hal. Nah, terima kasih sudah klik video ini dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah pada subscribe. Untuk video kali ini saya ingin mengulas tentang seseorang yang begitu jahatnya sehingga dia menjadikan orang lain sebagai kanibal di Baltimore, Amerika pada tahun 1990 sampai tahun 1997. Jadi seperti apa ceritanya? Simak sampai selesai. Namanya Joseph Anthony, biasa dipanggil Joe. Dia lahir di Baltimore, Amerika tahun 1955. Jadi waktu itu awal-awal bermunculannya food truck. Seorang pria menjual hamburger dengan punya ciri khas. Ciri khasnya adalah roti yang sangat lembut dan juga isian daging yang sangat tebal. Di depan food truck memang tertulis dia menjual hamburger hanya dengan bahan-bahan yang berkualitas, daging yang berkualitas, roti yang berkualitas, dan benar memang terbukti daging dan roti serta isian lainnya itu berbeda dari hamburger dagangan orang-orang yang lain. Itu membuat dagangannya punya ciri khas dan sangat digemari. Joe ini punya masa lalu yang tidak begitu baik. Jadi waktu dia kecil, dia hidup dengan keluarga besarnya. Dia punya 6 orang bersaudara. Ayah ibunya adalah seorang pemabuk, pecandu alkohol, dan juga pecandu obat-obatan terlarang. Mereka juga termasuk orang yang miskin di daerah itu. Anaknya banyak, kerjanya enggak netep, gajinya kecil, kerjanya cuma mabuk-mabukan, sehingga mereka harus sering berpindah tempat karena tidak mampu membayar rumah kontrakan. Saat Joe umur 7 tahun, ayahnya meninggal karena kecelakaan. Sejak saat itu, ibunya Joe ini menjadi seorang janda dengan 6 anak. Kebanyakan banget kan repotnya ibunya Joe, janda dengan 6 anak yang kecil, nggak punya pekerjaan tetap, dengan rumah yang ngontrak, sehingga sang ibu melakukan hal apapun untuk mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya. Bahkan dia mengambil 2 kerjaan sekaligus setiap harinya, sehingga dia pergi pagi dan pulangnya tengah malam. Hal itu membuat anak-anaknya termasuk Joe ini tidak terurus alias terlantar. Orang termasuk si Joe ini juga terlantar dan tumbuh sendiri tanpa bimbingan yang cukup dari orang tua. Saat Joe berumur 18 tahun, dia diterima menjadi anggota Tentara Nasional Amerika. Joe langsung lost kontak dengan orang tuanya dan tidak pernah lagi menelpon atau mengabari saudara ataupun orang tuanya. Mungkin karena dia itu terlalu sibuk dengan pendidikan dan kegiatan-kegiatannya sebagai militer. Sampai pada umur Joe yang ke-20, nggak tahu kenapa dia dipecat dari anggota kemiliterannya. Pemecatan itu membuat Joe itu sangat bersedih hati, sangat patah hati, dan sangat frustasi. Sebagai pelampiasan dari kekecewaannya itu, Joe pun mulai mabuk-mabukan dan mulai kecanduan obat. Akhirnya apa yang dialami orang tuanya dialami Joe juga. Bujang, miskin, nggak punya rumah, tanpa pekerjaan, kerjanya hanya lontang-lantung dan hasil kerjanya hanya untuk makan dan mabuk. Saat Joe berumur 29 tahun, dia bekerja sebagai supir di sebuah ekspedisi besar. Di sana dia bertemu dengan seorang perempuan yang sangat cantik, tapi hobinya sama, mabuk dan ngobat. Mereka berdua sama-sama klop, sama-sama jodoh. Mereka berdua saling jatuh cinta dan akhirnya mereka pun menikah dan punya anak. Istrinya Joe yang masih tukang mabuk ini setiap hari nasihatin Joe supaya berhenti mabuk dan berhenti ngobat agar mereka punya uang tabungan untuk masa depan anaknya kelak. Si istri yang pemabuk melarang suaminya untuk mabuk. Ya, Joe pun melawan sehingga setiap hari mereka akhirnya cuma ribut setiap hari. Puncaknya terjadi saat anaknya Joe umur 6 tahun, yaitu di tahun 1984. Saat sore-sore Joe pulang dari kerja, dia tidak mendapati anak istrinya dan rumah dalam keadaan kosong melompong. Istri Joe minggat membawa anak mereka. Joe berpikir bahwa istrinya minggat dengan laki-laki yang pastinya lebih baik daripada dia. Di saat itu kejadiannya udah sama seperti Joe waktu kecil. Joe waktu kecil 6 tahun nggak punya ayah, ayahnya meninggal. Saat ini anaknya Joe umur 6 tahun, dia juga nggak punya ayah karena dibawa ibunya meninggal. Kepergian anak dan istrinya ini membuat Joe itu sangat marah dan kecewa plus dendam. Setelah 3 bulan istrinya minggat, Joe pun tahu bahwa ternyata istrinya bukan kabur dengan berondong atau pebinor kaya raya, apalagi mencari pekerjaan yang baik-baik. Ternyata istrinya bekerja menjadi seorang penjual serabi lembit atau seorang pekerja seks komersial. Joe betul-betul menjadi lebih marah saat tahu bahwa anaknya diambil dan diasuh oleh panti sosial
karena ibunya sibuk kerja sebagai pedagang serabi lempit dan sibuk mabuk-mabukan. Setelah tahu, Joe pun langsung OTW mencari istrinya ke tempat di mana dia biasa menggelar lapak dagangannya. Tapi saat sampai di tempat PSK beroperasi, Joe itu tidak menemukan istrinya. Joe pun ketemu dengan seorang pria yang sedang merokok dan dia pun bertanya apakah dia itu melihat istrinya, kenal dengan istrinya. Lalu pria itu menjawab dia tidak mengenal istrinya Joe. Tapi Joe yang sudah mulai kesambat, dia pun berpikir ini laki-laki pasti pacarnya istrinya. Lalu dengan tanpa basa-basi Joe pun menusuk laki-laki itu hingga laki-laki jatuh bersimbah darah di jalan. Joe pun bertemu dengan 2 orang PSK. Dia bertanya apakah dia mengenal istrinya dan di mana lokasi istrinya. PSK itu pun mengatakan dia tidak tahu di mana istrinya Joe, bahkan dia pun tidak kenal. Lalu Joe pun membekap dan memperkosa 2 PSK itu, kemudian dibunuhnya secara brutal. Saat dia sedang membunuh 2 PSK ini, lewatlah seorang laki-laki yang memergoki Joe saat beraksi. Dikejarlah laki-laki itu, kemudian dibunuhnya juga. Joe berpikir kalau laki-laki ini sangat berbahaya karena dia bisa saja menjadi saksi atau melaporkan Joe ke polisi setelah dia melihat aksinya Joe tadi. Ketiga mayat ini langsung Joe angkat dan dibuang ke sungai di daerah dekat pasar PSK itu tadi. Joe langsung pulang ke rumah. Dia lupa dengan laki-laki pertama yang tadi ditusuknya. Laki-laki itu ternyata selamat dan dia lari ke kantor polisi untuk melaporkan Joe. Saat itu juga Joe ya langsung ditangkap dong. Ditangkap polisi kemudian diadili dan Joe dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara. Di sini polisi nggak tahu dan Joe pun nggak mau bercerita bahwa dia juga membunuh 3 orang yang lain, yaitu 2 PSK dan 1 orang laki-laki yang memergokinya. Di sini Joe selamat dari kasus pembunuhan. Dia hanya didakwa sebagai menganiaya sampai terluka si laki-laki yang di jalan tadi. Setelah Joe bebas dari bui dan mulai bekerja lagi, dia mengalami sakit mental. Kekecewaan yang selalu dia dapatkan dalam kehidupannya membuat dia seperti ketagihan dalam membunuh. Dia merasa seperti bisa menentukan hidup dan matinya orang lain. Itu karena dia merasa sangat marah dan sangat dendam kepada istrinya. Joe pun kemudian punya rencana yang lain. Dia menyewa food truck yang besar yang tidak dipakai oleh bosnya, dijadikan tempat tinggal sekaligus tempat untuk dia berjualan. Rencananya Joe akan berjualan setiap kali dia libur kerja. Setelah semuanya siap, Joe pun mulai memanggil seorang PSK. Setelah kenyang menikmati serabi lempit punya si PSK, Joe pun membunuh, menguliti dan mengambil daging PSK itu. Kemudian dicober atau dicincang, dikemas dalam tupperware dan plastik kecil, langsung dimasukkan ke dalam freezer. Besoknya Joe mengambil 1 kemasan dari daging itu, dimix 70% daging manusia, 30% daging babi untuk kemudian dibumbuin dan dijadikan daging asap untuk isian hamburger dagangannya. Sejak saat itu Joe pun resmi menjadi penjual hamburger yang cukup dikenal setiap Sabtu dan Minggu. Setiap kali stok dagingnya sudah mulai menipis, Joe akan memanggil PSK lagi. Tentu saja yang dia pilih adalah PSK yang relatif gemuk, sebab tujuannya bukan hanya serabi lempit, tapi yang paling utama adalah dagingnya untuk dijadikan stok daging isian hamburger. Jadi saat itu seorang PSK yang sangat seksi nggak akan menarik hati Joe. Yang diajar adalah seorang PSK yang gemuk, nggak tahu tua muda, yang penting gemuk, dagingnya banyak. Hal seperti itu Joe lakukan sejak tahun 1990 sampai 1996-1997. Jadi sekitar 7 tahun Joe melakukan hal itu. Sampai 9 tubuh pedagang serabi lempit dijadikan ham untuk isian hamburger. Joe mengubur tulang-tulang mereka di halaman belakang tempat dia berjualan. Dagangan Joe sangat laris manis saat itu, dikenal dengan isian daging yang sangat tebal dan rasa yang beda dari hamburger di tempat lain. Sampai pada PSK yang ke-10 yang dibawa pulang untuk diteteli dagingnya. Sesaat setelah dipakai dan ditusuk untuk dibunuh, PSK ini pun pura-pura mati tepatnya. Saat Joe lengah, si PSK ini lari kabur sekencang-kencangnya menuju jalan raya. Di dalam keadaan yang bersimbah darah, PSK ini ditolong oleh seorang pengendara yang kebetulan lewat. Dibawa ke rumah sakit dan lalu PSK ini lapor polisi. Joe yang langsung merasa bakalan ditangkap begitu mangsanya berhasil kabur, langsung bersiap-siap diri. Dia tunggu polisi datang sambil minum teh di depan mobil food truck tempatnya berdagang. Saat polisi datang dan memeriksa isi kulkas, mereka pun terbengong-bengong. Apalagi saat Joe bilang kalau di dalam tupperware adalah daging manusia. Joe pun nurut dan sangat kooperatif saat diinterogasi. Bahkan Joe juga bercerita soal 2 PSK dan 1 pria yang dulu pernah dibunuhnya dan jasadnya dibuang ke
sungai. Dari 9 daging PSK dicampur daging babi, sudah ribuan hamburger yang dikonsumsi oleh banyak pelanggan-pelanggannya. Joe bahkan bercerita di depan pengadilan bahwa dia pernah menyetubuhi tulang yang sudah dikuburnya selama 2 minggu. Joe tertangkap dan diadili pada tahun 1998 dan dia divonis hukuman seumur hidup 2 kali. Joe meninggal di penjara seminggu setelah dia merayakan ulang tahun yang ke-63, tepatnya pada Agustus 2018. Itulah kisah hidup seorang kanibal, Joseph Anthony, yang menjadikan orang lain menjadi kanibal tanpa mereka sadari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.